Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita setiap malam pukul 8:30 membahas kitab Kaifa Tuwajjihul Ibtila, bagaimana engkau menghadapi ujian dan cobaan. Membahas tentang kaedah-kaedah bagaimana menghadapi musibah. Dan ini adalah perjumpaan kita yang ke-8. Kita masih membahas kaedah yang ke-16, yaitu kaedah tentang sebaiknya kita membentengi diri sebelum terjadinya bencana dan musibah dengan zikir-zikir dan doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Di antara yang kemarin kita sebutkan adalah sebelum tidur kita membaca ayat kursi surat Al-Baqarah 255. Kemudian juga kita membaca 3 surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas 3 kali setiap pagi dan petang, pagi dan sore. Kemudian yang ketiga kita bahas kemarin sebelum tidur membaca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Kemudian yang keempat adalah berdoa apabila mendengar atau melihat orang yang ditimpa musibah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari musibah tersebut. Kemudian kemarin yang kelima membaca zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sebanyak 3 kali ketika sore hari. Kemudian yang keenam membaca zikir yang sama setiap kali singgah di suatu tempat. Kemudian kemarin yang terakhir kita bahas membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali setiap pagi dan petang. Kemudian di antara zikir atau doa yang bisa kita lafalkan agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah dan mara bahaya adalah zikir yang kata Nabi SAW ya, bahwasanya beliau ya kana idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Apabila seseorang ya masuk ke dalam masjid, kemudian dia membaca a'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa biwajhihil karim, dengan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dengan kekuasaannya yang terdahulu abadi, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kata Nabi SAW ya, perawi mengatakan ya, fa idza qala dzalika, apabila dia membaca doa tersebut, qala syaitan mengatakan hufidha mi'ral yaum, dia telah dijaga dari gangguanku sepanjang hari. Artinya setan nggak bisa menimpakan bahaya kepada orang tersebut. Ini hadis riwayat Abu Daud. Hanya saja hadis ini mungkin untuk saat ini ya kurang bisa kita praktekkan karena himbauan dari pemerintah dan para ulama untuk sholat di rumah. Kemudian yang selanjutnya dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seorang masuk ke dalam rumahnya, fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'ami, kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk rumah dan ketika hendak makan, qala syaitan, maka syaitan akan mengatakan la mabita lakum wala asya, malam ini kita enggak ada tempat menginap, malam ini kita enggak dapat makan malam, no dinner tonight, malam ini enggak bisa makan, kita enggak bisa menginap kita, karena orang masuk ke rumah dia mengucapkan basmalah, zikir, kemudian dia makan pun mengucapkan basmalah.
Sebaliknya, wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi, dan kalau orang masuk ke rumahnya tidak menyebutkan basmalah, qala syaitan, syaitan akan bilang adraktumul mabit, kalian dapat tempat bermalam malam ini. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amih, dan kalau dia enggak nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa, tidak berzikir, mengucapkan basmalah ketika dia hendak makan, qala adraktumul mabita wal asya, malam ini kalian dapat tempat bermalam sekaligus dapat makan malam. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Jadi ini di antara sunnah yang sendaknya kita jaga adalah mengucapkan basmalah ketika masuk masjid, masuk rumah, dan ketika hendak makan. Kemudian di antara perisai atau benteng agar kita terhindar dari musibah mara bahaya adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, man qala, yakni idza kharaja min baitihi, kalau keluar dari masjid mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, mengucapkan doa keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu kufita wa hudita wa wukita, maka akan dikatakan kepada orang yang tadi keluar rumah membaca doa tersebut, engkau sudah dicukupkan, engkau sudah diberi petunjuk, dan engkau sudah dilindungi, dijaga. Wa tanaha anhu syaitan, maka syaitan pun menjauh dari dirinya. Fayaqulu li syaitanin akhar, setan tersebut bilang sama setan-setan yang lain, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, gimana kau bisa ganggu orang yang udah diberi petunjuk, udah dicukupkan, dan udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara benteng kita setiap hendak keluar rumah, mungkin kerja, ya mungkin cari makan, beli obat, atau kebutuhan mendesak lainnya, maka kita membaca doa yang kita sebutkan tadi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dalam kitab sunannya. Kemudian di antara zikir perlindungan ini tentang suami istri dari sahabat Abdullah bin Abbas. Nabi bersabda, "Lau anna hadahum idza arada an ya'ti ahlah." Apabila, ya seandainya seseorang di antara kalian kalau ingin mendatangi istrinya, ingin berhubungan badan, menggauli istrinya, qala, dia membaca bismillahi, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari janin yang engkau rezekikan kepada kami. Kata Nabi SAW sebelum berhubungan badan baca doa ini, فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدْ فِي ذَلِكَ لَمْ يَدُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا. Kalau ternyata Allah takdirkan lahir dari hubungan tersebut seorang anak, ya maka kata Nabi SAW, anak tersebut tidak akan pernah diganggu dan ditimpakan bahaya oleh setan selama-lamanya. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Nah, ini diantara zikir yang banyak dilalaikan oleh sebagian besar di antara kita, dan bisa kita katakan aib jika seorang suami tidak menghafal atau tidak mempraktekkan zikir ini, karena ini diantara bentuk penjagaan kita terhadap putra-putri kita. Kemudian banyak ya kalau kita baca doa dari Nabi SAW minta perlindungan dan penjagaan. Di antaranya doa secara umum dari hadis Muslim, kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa min fujaati niqmatik wa min jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 hal. Yang pertama, dari hilangnya nikmatmu. Yang kedua, berubahnya keselamatan darimu. Jadi kesehatan jadi penyakit, keselamatan jadi kecelakaan. Yang ketiga, min fujaati niqmatik, dari azabmu, siksamu yang datang secara tiba-tiba. Wa min dan amarahmu.
Di sini Syekh melanjutkan, ada hal-hal atau sarana-sarana yang juga bisa melindungi kita dari keburukan atau musibah atau bahaya penyakit. Yang pertama, beliau mengatakan hendaklah kita menjaga kebersihan badan, rumah, istri dan anak-anak, menjaga kebersihan makan, minuman dan pakaian. Dan ini sangat penting untuk zaman sekarang ketika Allah menguji kita dengan wabah COVID-19, ya, virus corona. Hendaklah kita mengikuti aturan-aturan dari pemerintah seperti banyak mencuci tangan, kemudian makanan-makanan yang bergizi, kemudian menghindari kerumunan, kemudian memakai masker ya, yang terbaru sekarang. Kemudian yang kedua, membentengi anak-anak kita dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Membentengi dengan pendidikan yang baik. Karena di antara benteng terkuat itu adalah agama. Kemudian yang ketiga, menjaga istri dan anak-anak kita dengan memberikan nasihat, pengawasan, pengasuhan. Kemudian yang terakhir, menjauhkan diri kita dari dosa dan membersihkan rumah kita dari segala hal yang merusak dan bisa mendatangkan keburukan. Kesimpulannya artinya kita hendaklah mengupayakan pencegahan. Karena kita bahas kemarin ya, dalam pepatah Arab, al-wiqayah khairun minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Ini diantara hal yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kaidah yang ke-17. Kaidah kita yang ke-17 pada malam hari ini, kita harus meyakini dan mengetahui bahwasanya ujian, cobaan, musibah itu adalah jalan menuju kemenangan dan keberhasilan. Ibaratnya kalau kita mau menaiki sebuah tangga, ada anak tangga pertama, ada yang kedua. Yang kedua itu kesuksesan, kemenangan. Maka anak tangga yang pertama adalah ujian dan cobaan. Kita nggak akan pernah menjadi seorang pemenang kecuali kita akan melewati yang namanya ujian. Kita nggak akan pernah menjadi juara kelas kalau nggak ada ujian semester, ujian akhir, atau ujian pertengahan. Ini diantara sunnatullah yang harus kita pahami. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-110, hatta idza stai'asa rusulu wa zannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasya. Sampai ketika para rasul itu merasa tidak punya harapan lagi, dalam tanda kutip berputus asa, dan mereka meyakini bahwasanya mereka telah didustakan, disakiti, diberikan ujian, cobaan, musibah, maka ja'ahum nasruna, ketika itulah datang pertolongan kami. Fanujiya man nasya, dan kami menyelamatkan orang-orang yang kami kehendaki. Seorang mukmin harus menyadari dan mengetahui bahwasanya jalan kemenangan, jalan keberhasilan itu beriringan dengan ujian dan cobaan, malapetaka dan mara bahaya. Tidak akan datang pertolongan melainkan setelah kita sabar di atas ujian dan cobaan. Terdapat sebuah dialog percakapan antara Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir dengan Heraklius, penguasa Romawi. Ini terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah, di mana terjadi gencatan senjata 10 tahun antara musyrikin Mekah dengan kaum muslimin di kota Madinah, gencatan senjata. Sehingga Nabi SAW menggunakan momen tersebut untuk mengirim surat kepada para penguasa dunia. Di antaranya adalah Heraklius, penguasa Romawi. Kemudian Heraklius mencari seseorang yang bisa ditanyai tentang si Muhammad pengirim surat. Ketika itu Abu Sufyan kebetulan ada di Syam, yang sedang berdagang, berniaga. Kemudian dipanggillah Abu Sufyan menghadap kepada Heraklius. Kemudian ana Herakl qala lahu sa'altuka kaifa kana qitalukum iyah. Kata Heraklius, aku tanya kepadamu bagaimana peperangan di antara kalian. Faza'amta, dan kau jawab, anal harba sijalun wa dual, bahwasanya peperangan terjadi di antara mereka itu silih berganti, kadang menang, kadang kalah. Kemudian kata Heraklius, fakadzalika rusul, begitu juga para rasul-rasul, para nabi,
tubtala, mereka diuji, diberikan kekalahan, ya, diberikan ujian, summa takunu lahumul akibah, akan tetapi mereka akan mendapatkan hasil akhir yang gemilang, itu menang melawan musuh-musuh mereka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita memahami para rasul diuji, mereka bersabar sehingga akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, datang kemenangan, dan kita semua nih diuji dengan wabah. Kita harus sabar. Kita harus berusaha untuk ya berada di atas kebaikan dan ketaatan. Sehingga setelah itu datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para rasul pun demikian. Mungkin ada di antara kita yang diberi ujian berupa tidak mendapatkan apa yang begitu dia inginkan. Maka Allah pengen lihat kesabaran kita. Allah pengen lihat kesungguhan kita. Betapa banyak orang-orang yang diuji dengan suatu ujian, bersabar, Allah memberikan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di ujungnya. Dan Allah ingin melihat kesabaran kita, perjuangan kita, ketegaran kita, ketabahan hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan pertolongan dan kemenangan untuk kita. Dalam surah Al-An'am ayat ke-34 yang beberapa kali kita sebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna." Dan sungguh telah didustakan para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, tapi mereka bersabar. Mereka tabah, didustakan, dianiaya, diganggu, disakiti, dizalimi, hatta atahum nasruna, sampai akhirnya datang pertolongan dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang harus kita pahami bersama, bahwasanya tidaklah kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemenangan, melainkan dengan kesabaran di atas musibah, melainkan dengan keteguhan, dengan ujian, dengan cobaan, dengan perjuangan, dengan keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan-jalan generasi terdahulu. Jalannya keimanan, jalannya perjuangan, kesabaran, keteguhan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, ya, maka kalau kita memahami bersama kemenangan, keberhasilan, kesuksesan itu adalah sebuah tingkatan setelah tingkatan ujian dan cobaan. Ibarat sebuah gedung, lantai 2 keberhasilan, lantai 1-nya ujian dan cobaan. Kita nggak mungkin bisa ke lantai 2 kecuali kita tidak dikatakan orang yang lulus, ya, murid yang berhasil, sampai kita melewati ujian sekolah misalnya. Itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya untuk menjadi naik kelas, untuk menjadi orang berhasil, kita harus mengalami ujian. Meskipun ujiannya hanya sebatas soal pertanyaan tentang pelajaran kita, itu ujian sekolah. Sedangkan ujian kehidupan lebih luas lagi. Oleh sebab itulah ketika kita ditimpa musibah, ujian, cobaan seperti yang sekarang ini, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 214, "Ala inna nasrallahi qarib." Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu amatlah sangat dekat kepada kita. Mungkin itu di antara hal yang mungkin kita bisa sampaikan sedikit, ya, singkat pada malam hari ini. Saya kembali. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi Ustadz dan keluarga. Baik, Ustadz, kita masuk ke pertanyaan. Ada 10 pertanyaan sudah masuk satu. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah menjaga antum dan kita semua. Amin. Izin bertanya, saya ditugaskan membagikan honor dari negara ke setiap institusi yang berjumlah 102 institusi. Setiap satu institusi dapat honor 1.365.000, tetapi dipotong 200.000 per institusi. Apakah ini termasuk mengambil hak orang lain? Meskipun saya telah menjelaskan kepada mereka bahwa dipotong sekian,
dan mereka tetap menandatangani meskipun menggerutu. Terus uang yang dipotong tadi saya berikan kepada pimpinan saya. Lalu dipotong uang jalan dan lain-lain. Masih banyak sisanya Ustadz. Dan saya diberi amplop beserta teman-teman juga. Apakah uang ini haram? Dan bagaimana uangnya diterima atau ditolak atau diberikan kemana Ustadz? Syukran, jazakallahu khairan Ustadz. Ya. Di dalam Islam itu dilarang yang namanya hadiatul ummal. Hadiatul ummal itu adalah hadiah kepada pegawai. Pegawai yang mendapatkan tugas dari negara ini dilarang menerima hadiah. Dilarang menerima hadiah. Apalagi kalau kasus seperti ini, maka ini sudah jelas termasuk perbuatan yang menyimpang. Karena pemerintah menyuruh kita untuk memberikan sekian, tapi kita potong. Dan potongan ini adalah sebuah kezaliman. Karena kita mengurangi hak orang lain, dan namanya zalim. Dan kata Nabi SAW, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah kezaliman karena kezaliman membawa kegelapan di hari kiamat. Maka kita harus menjelaskan ini kepada pimpinan kita, ya. Kemudian kita juga harus berlepas diri dari uang yang diberikan karena kita sudah dapat gaji, sudah mendapatkan gaji kita, maka kita nggak boleh menerima seperti ini, ya. Apalagi itu kezaliman karena pihaknya menggerutu, artinya ya itu hak mereka sebenarnya, itu hak mereka. Jadi ya lebih baik ditolak ke depannya, ya. Kita hanya bertugas seperti yang sesuai dengan job kita memberikan. Adapun ya mengambil potongan itu arahkan kepada pimpinan saja dan kita menolak untuk mendapatkan upah dari perbuatan tersebut. Adapun upah yang selama ini kita terima, kalau kita nggak tahu hukumnya maka insya Allah tidak mengapa, tapi untuk hati-hati lebih baik kita kembalikan kepada pimpinan kita atau kita salurkan kepada fasilitas umum, fasum atau orang fakir miskin. Allah Ta'ala alam. Nah Ustadz, syukron atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah. Ustadz, saya seorang dropshipper. Di akhir bulan kami ada mendapatkan reward dari yang punya produk Ustadz. Gimana hukum reward ini Ustadz? Syukron, jazakallahu khairan. Iya. Jika dropshipper tersebut sudah memiliki izin atau memiliki kerjasama dengan pihak penyuplai barang seperti yang disebutkan tadi sepertinya, atau kemudian karena dilihat dari dia berikan reward atau hadiah, maka ini halal insyaallah, tidak mengapa. Ya seperti seorang pimpinan memberikan hadiah kepada pegawainya atas kerjasamanya, ya THR atau yang semisalnya. Nah, hukum hadiah ya bukan gara-gara tugas tambahan dari tugas negara, tapi cuman semata-mata karena pegawai kita bagus kita berikan tambahan, maka ini enggak masalah. Allahu a'lam. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustadz, kami komunitas sedang mengadakan bagi masker gratis. Dan kita ketahui bersama sekarang ada himbauan agar tidak keluar rumah. Apakah kami ketika membagikan masker termasuk tidak mentaati pemerintah Ustaz? Syukron. Ya. Sebenarnya masalah perintah untuk berdiam di rumah, ya di rumah aja atau stay at home, ini pemerintah itu mengecualikan dalam hal-hal yang mendesak seperti misalnya beli makanan yang harus, atau beli sembako, atau beli obat, atau ke rumah sakit bagi yang sakit, ya, termasuk juga diantaranya dokter dan suster, perawat yang memang harus bekerja, termasuk juga para orang-orang yang seperti ini. Ya, maka ini insya Allah termasuk kemaslahatan umum, maka tidak masalah dia keluar rumah untuk memberikan atau membagikan masker gratis. Maka ini diantara perbuatan yang terpuji, tapi tetap dengan mempertimbangkan nasihat-nasihat atau arahan-arahan dari pemerintah, seperti tidak membuat kerumunan massa. Jadi kita mendatangi rumah mereka satu persatu, ya, dengan tetap menjaga kebersihan dan
peraturan yang berlaku setempat. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, syukron atas jawabannya. Insya Allah cukup karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, Mungkin alhamdulillah. bisa ditutup, Ustadz. Saya silakan kepada moderator. Mungkin bisa ditutup, Ustadz. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga kita semua yang mendengarkan pada malam hari ini dapat mendengarkan dengan jelas dan mendapatkan berkah dan bisa mengambil ilmu dari apa yang disampaikan oleh Ustadz pada malam hari ini. Baik, ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, kami di sini mohon maaf karena sedikit ada kesalahan teknis di awal kajian, maka dari itu agak sedikit terlambat. Baik, ikhwatul iman, para pendengar dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya bisa kirimkan pertanyaan antum lewat pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif 082278175837. Saya ulangi, bagi para pendengar yang ingin bertanya dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz di akhir kajian, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif 082278175837. Tayyib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa sudah masuk di pertemuan ke-8 dan kita ketahui bersama kemarin kita tidak kajian karena keadaan yang membuat kita tidak bisa kajian di hari kemarin. Jadi kami mohon maaf atas kekurangannya. Baik ikhwatul iman, para pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa juga sebentar lagi insya Allah ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadan, yang mana dalam hal ini dalam kondisi kita sedang terkena wabah ataupun virus. Maka dari itu kami mengajak kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini, agar kita nantinya bisa beribadah di bulan Ramadan dengan tenang dan nyaman, yang mana kita harapkan tentunya semuanya. Tapi ikhwatul iman, para pendengar dimanapun Anda berada, kami segenap tim dan kru izin undur diri, dan jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.